Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Sejarah Perjuangan Islam. Kisah-kisah sejarah Islam selalu menyimpan pelajaran berharga, terutama dari figur-figur yang berani berdiri melawan arus. Hari ini, kita akan mengungkap satu nama besar yang sering terlupakan. Zaid bin Ali. Siapa dia? Kenapa cucu Nabi Muhammad SAW ini memilih jalur pemberontakan? Dan apa perannya yang menentukan di masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik? Siapkan diri Anda. Kita akan menyelami drama politik, agama, dan pengorbanan di jantung dinasti Umayyah. Zaid bin Ali lahir sekitar tahun 75 Hijriah atau 695 Masehi. Beliau adalah cucu dari Imam Husain dan cicit Nabi Muhammad SAW. Nasab yang mulia menjadikannya figur sentral dalam tradisi Ahlul Bait. Ayahnya, Ali Zainal Abidin atau Imam Sajjad, adalah ulama besar yang fokus pada ibadah dan ilmu. Setelah tragedi Karbala, Zaid pun tumbuh sebagai seorang yang alim, cerdas, dan ahli fikih. Bahkan, ulama besar seperti Imam Abu Hanifah sangat menghormati ilmu dan keberaniannya. Namun, Zaid tidak hanya berdiam diri di mihrab. Ia membawa semangat kakeknya, Ali bin Abi Thalib, dan kakek buyutnya, Husain, untuk menegakkan keadilan. Pada saat itu, kekhalifahan dipimpin oleh dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Meskipun wilayah Islam sangat luas, banyak kritik terhadap gaya pemerintahan Bani Umayyah yang dianggap otoriter, materialistis, dan menjauh dari prinsip-prinsip awal Islam. Inilah latar belakang yang mendorong Zaid untuk mengambil peran yang lebih dari sekadar ulama. Ia ingin menjadi seorang mujahid, penegak, amar ma'ruf, wa nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Di sisi lain, kekuasaan berada di tangan Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang berkuasa dari tahun 724 hingga 743 Masehi. Hisham dikenal sebagai salah satu khalifah Umayyah yang paling kompeten dan tegas. Dia berhasil menstabilkan keuangan negara dan memperkuat militer setelah periode kekacauan. Di masanya, penaklukan kembali digencarkan di berbagai front, dari Eropa hingga Asia Tengah. Namun, di dalam negeri, Hisham memerintah dengan tangan besi. Ia mengawasi ketat setiap bibit perlawanan, terutama dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan kelompok Syiah di Kufah dan Irak, yang merupakan pusat ketidakpuasan terhadap Umayyah. Hubungan antara Zaid bin Ali dan Khalifah Hisham memanas karena dua hal, masalah hukum dan perbedaan ideologi. Zaid awalnya datang ke Damaskus untuk mengurus sengketa tanah keluarga. Dalam pertemuannya dengan Hisham, perdebatan sengit terjadi. Hisham, yang angkuh, menanggapi Zaid dengan kasar. Zaid pun merespons dengan kalimat-kalimat pedas, menuduh Bani Umayyah telah menyimpang dari ajaran Nabi. Peristiwa ini menjadi percikan api. Zaid meninggalkan Damaskus, menuju ke kota yang terkenal dengan sejarah pemberontakannya, Kufah. Inilah peran paling krusial Zaid bin Ali pada masa Hisham, memimpin pemberontakan bersenjata. Setibanya di Kufah, Zaid disambut antusias. Ia mulai berdakwah dan mengajak rakyat untuk berbayat, bukan untuk dirinya sendiri sebagai khalifah, melainkan untuk menggulingkan penguasa zalim dan menegakkan pemerintahan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ribuan orang, sebagian besar dari kaum Syiah, dan mereka yang lelah dengan tirani Umayyah, bersumpah setia kepadanya. Namun, Zaid menghadapi dilema yang sama dengan kakeknya, Husain. Saat ia mendeklarasikan perlawanan, banyak pengikutnya mulai mundur, terutama ketika Zaid menolak mencela Abu Bakar dan Umar khalifah pertama dan kedua seperti yang dituntut sebagian kelompok Syiah. Kufah. Kelompok ini kemudian disebut Zaidiyah, karena mereka memihak Zaid yang memiliki pandangan lebih moderat. Khalifah Hisham, melalui gubernur Irak yang kejam, Yusuf bin Umar Ats-Sakafi, bertindak cepat. Yusuf bin Umar mengumpulkan pasukan besar di Kufah dan mengambil tindakan preventif. Pada tahun 122 Hijriah, 740 Masehi, Zaid dan pasukannya yang tersisa, yang jumlahnya jauh lebih sedikit, berhadapan dengan pasukan Umayyah. Meskipun menunjukkan keberanian luar biasa, Zaid bin Ali terluka parah akibat panah di kepalanya. Beliau wafat tak lama setelah itu. Tragedi tidak berhenti di situ. Hisham bin Abdul Malik memerintahkan sebuah penghinaan keji. Jenazah Zaid digali kembali, kepalanya dipenggal dan dikirim ke Damaskus, kemudian diarak di kota-kota lain. Tubuhnya yang tanpa kepala disalib dan dibiarkan tergantung selama bertahun-tahun, sebuah tindakan brutal untuk menekat-nakuti setiap pemberontak. Meskipun Zaid bin Ali gugur dan pemberontakannya gagal secara militer, perannya memiliki dampak jangka panjang yang masif ke satu. Bom waktu Umayyah.
Pemberontakan ini menjadi salah satu dari serangkaian perlawanan yang menguras sumber daya dan legitimasi. Bani Umayyah mempercepat keruntuhan mereka 12 tahun kemudian. Lahirnya Zaidiyah. Zaid menjadi pendiri mazhab Zaidiyah dalam Syiah. Mazhab ini berbeda karena mengakui kepemimpinan imamah dari setiap keturunan Hasan atau Husain yang bangkit berjuang Al-Kharij yang keluar melawan penguasa zalim. Inspirasi perlawanan. Kisah Zaid menjadi simbol keberanian, kealiman, dan pengorbanan, menginspirasi banyak ulama, termasuk Imam Abu Hanifah yang secara terbuka mendukungnya. Zaid bin Ali adalah sosok ulama yang menolak diam melihat kemungkaran. Peran utamanya pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik adalah sebagai tokoh sentral pemberontakan Syiah yang paling serius yang menantang otoritas langsung. Umayyah di jantung Irak. Pengorbanannya menegaskan bahwa konflik antara agama dan politik, antara keadilan dan kekuasaan, adalah tantangan abadi dalam sejarah Islam. Apa pendapat Anda tentang pengorbanan Zaid bin Ali? Tulis komentar Anda di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Klik video di samping ini untuk kisah seru lainnya. Wassalamualaikum.